Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kepada Bapak Khairul Umam SIKOM MM, selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik, dan selamat pagi kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arif Nur Rahman, Farajin Fakarusif, dan Neha Mareta akan menjelaskan mengenai sumber fakta dan memanfaatkannya menjadi berita, mengumpulkan fakta melalui sumber. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi fakta. Fakta berasal dari bahasa Latin yaitu factus, yang bisa diartikan sebagai hal atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang didengar dapat disebut fakta apabila informasi itu merupakan peristiwa yang berupa kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kalimat yang berisi ada pelaku, tempat, kejadian, waktu, jumlah, bagaimana keadaan peristiwa tersebut terjadi, atau ada rincian yang jelas dan serta tidak bisa dibantah kebenarannya, maka kalimat tersebut berupa kalimat fakta. Jenis-jenis fakta. Yang pertama, ada fakta umum. Fakta umum adalah fakta yang kebenarannya berlaku sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Yang kedua, ada fakta khusus. Fakta khusus adalah fakta yang kebenarannya berlaku pada satu atau beberapa waktu tertentu. Contohnya, supir mengendarai mobil. Selanjutnya masuk ke tujuan dan fungsi fakta. Fakta digunakan oleh orang banyak atau umum sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat, maupun karena mereka dianggap telah melaporkan orang lain yang sesungguhnya. Nah, perkembangan jurnalisme di era modern mempunyai persyaratan yang semakin ketat. Yang pertama, berita yang disodorkan seharusnya mengandung kebenaran yang disertai dengan fakta dan akurat. Yang kedua, pemberitaan juga harus mengandung kebauran dan aktualitas. Dengan demikian, media massa yang terlambat memberikan berita jadi akan dianggap memberikan berita yang basi, yang akhirnya ditinggalkan oleh para pembacanya. Hasrat masyarakat modern yang serba ingin cepat dan akurat membuat media massa terpontang-panting untuk memenuhi hasrat masyarakatnya tersebut. Ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, memiliki data yang akurat, misalnya ada tanggalnya, ada tempat, ada waktu kejadiannya. Ketiga, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Keempat, bersifat objektif, apa adanya dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaannya. Kelima, menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Keenam, dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan jawaban yang pasti. Sumber fakta. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang langsung atau tidak langsung yang menyampaikan kepada kita tentang kenyataan di masa lalu. Menurut Moali, sumber sejarah adalah sesuatu berwujud atau yang tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Adanya sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya kenyataan sejarah. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan sifat-sifatnya dibedakan menjadi dua, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, sumber pertama atau sumber yang sejaman dengan peristiwa itu terjadi. Sumber ini berbentuk tertulis maupun lisan.
Selanjutnya, yang kedua itu ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini sumber yang ditulis oleh sejarawan berdasarkan sumber primer. Sumber ini bisa dari buku-buku pedoman dalam penelitian sejarah. Isi sumber dari sumber sekunder ini dapat dibedakan dengan berbagai jenis aspek persoalan yang terkandung di dalamnya. Jenis sumber ini antara lain yang pertama sumber politik, yang kedua sumber ekonomi, yang ketiga sumber sosial, dan yang terakhir sumber kebudayaan. Berdasarkan klasifikasinya, sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah segala sesuatu berupa tulisan yang dapat memberikan keterangan-keterangan kepada manusia. Sumber-sumber tertulis ini dapat berupa record dan report. Record adalah catatan yang semasa atau sewaktu peristiwa itu terjadi. Sedangkan report adalah keterangan dari peristiwa atau kumpulan tentang peristiwa yang sering disebut juga dengan laporan. Dari segi record dan report, sumber tertulis dibagi menjadi dua. Yang pertama, contemporary record. Jenis dokumen ini berupa catatan-catatan yang semasa, antara lain berupa catatan agen-agen sosial, surat dari lembaga pemerintahan, surat perusahaan, surat hukum, surat pajak, surat perintah, komando, dan catatan perorangan. Catatan-catatan tersebut dapat ditulis pada kepingan-kepingan logam, batu, kertas, dan daun-daun atau lontar. Yang kedua ada confidential report. Dokumen ini berupa laporan-laporan yang dapat dipercaya. Biasanya ditulis sesudah peristiwa terjadi. Fungsinya hanya sekedar membantu keterangan-keterangan. Di antara laporan-laporan ini yang dapat dipercaya, yakni jenis laporan yang ditulis dekat peristiwa terjadi, seperti majalah, di catatan pribadi atau harian surat perorangan. Ada sumber tidak tertulis. Sumber tidak tertulis adalah peninggalan-peninggalan kuno yang tidak ditulis yang dapat memberikan keterangan-keterangan kepada manusia. Sumber tidak tertulis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber benda, yang kedua sumber lisan, dan yang terakhir ada sumber rekaman. Sumber benda yaitu sumber sejarah yang berwujud benda, baik benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Contoh benda yang tidak bergerak antara lain bangunan, candi, keraton, benteng, penjara, dan gua. Sedangkan contoh benda yang dapat bergerak seperti senjata, perkakas dapur, alat-alat upacara, dan pakaian. Yang dimaksud dengan benda yang bergerak adalah benda sejarah ini dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, ada sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Penuturan dari pelaku dan saksi sejarah harus dicermati validitas kebenarannya, karena kadang-kadang penuturannya sudah tercampur dengan unsur subjektivitas sumber. Cara yang dilakukan untuk memperoleh sumber lisan yaitu dengan melakukan wawancara, dan kita harus memilih pengetahuan tentang hal yang akan kita tanyakan. Oleh sebab itu, diperlukan cross-check terhadap sumber satu dengan sumber yang lainnya. Selanjutnya masuk ke sumber rekaman. Sumber rekaman dapat berupa rekaman kaset audio atau rekaman video. Banyak peristiwa sejarah yang dapat terekam, misalnya masa kependudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan perang kemerdekaan dan sebagainya. Fakta sejarah. Menurut Louis Gottschalk, fakta dalam sejarah adalah rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumentasi. Fakta menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada fakta lunak, yang kedua ada fakta keras, yang ketiga ada inferensi. Selanjutnya yang pertama ada fakta lunak. Fakta lunak adalah fakta-fakta yang masih diperlu buktikan dengan dukungan fakta-fakta lain.
Para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengolah sehingga bisa dimengerti. Tetapi bisa saja apa yang dianggap fakta belum tentu diterima oleh orang lain. Contohnya, peristiwa Super Semar merupakan fakta lunak karena masih dalam perdebatan. 2. Fakta keras. Fakta keras adalah fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar. Contohnya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan fakta yang tidak bisa diubah lagi. Yang ketiga ada inferensi. Inferensi merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Selanjutnya ada contoh dari kalimat fakta. Nah, yang pertama itu Indonesia memiliki 3 zona waktu yang berbeda-beda. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena di Indonesia memiliki 3 zona, yaitu yang pertama WIB, WITA, WIT. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena setiap tanggal 22 Juni selalu diperingati sebagai hari ulang tahunnya. Karena Jakarta ini sebagai salah satu kota bersejarah di Indonesia. Dan yang ketiga, Kota Bogor merupakan wilayah Jawa Barat. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena secara geologis Kota Bogor ini masuk ke wilayah Jawa Barat. Walaupun si Kota Bogor ini berdekatan dengan DKI Jakarta, tetapi tetap saja Kota Bogor merupakan provinsi Jawa Barat. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.